Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Dia mengatakan qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridai buat kalian 3 hal. Ya aulia, AC-nya dikecilkan aja. Baik. Sesungguhnya Allah ridha buat kalian 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah murka buat kalian 3 perkara. Ini penting jemaah. Kita perlu ketahui apa 3 perkara yang Allah ridhoi dan apa 3 perkara yang Allah murkai. Agar jangan sampai dalam kehidupan ini kita mengharap ridha Allah dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Karena kita nggak paham, kita nggak tahu. Yang pertama, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha untuk kalian agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Itu yang pertama Allah ridhoi. Dan itulah kunci surga. La ilaha illallah. Dan itulah syarat orang yang mau masuk Islam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kesaksian itu bukan hanya di lisan, tapi di hati dan diamalkan dengan raka. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Ingat, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni semua dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau orang mati berbuat syirik walaupun ahli ibadah, perlu digarisbawahi ucapan ini. Orang mati melakukan tindakan syirik padahal dia ahli ibadah, tekun ibadah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dia melakukan kesyirikan dan mati belum bertobat meninggalkan kesyirikan itu, Allah tidak akan ampuni dosa. Bagaimana dengan amal solehnya? Nggak ada artinya. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai kata kau melakukan kesyirikan, wa hasya lin nabi an yusyrik billah, enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi ini peringatan. Kalau Nabi aja mendapatkan ucapan seperti ini, yang tentunya ini peringatan buat umat pengikut Rasulullah SAW. Kalau kau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amal, artinya amal soleh yang kau kerjakan, amal kebajikan yang kau lakukan selama ini gugur. Dan kau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Habis. Jadi Allah ridha kita bertauhid, mengabdi kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dan ingat para jamaah, Nabi Ibrahim saja takut anaknya berbuat syirik. Sekarang muncul manusia-manusia yang merasa aman, yang mau, enggak mungkin orang yang berangkat haji melakukan kesyirikan. Oh tidak mungkin. Sahabat Rasul SAW, sahabat Nabi SAW, ada yang pakai gelang-gelang jimat, ada yang bersumpah dengan selain nama Allah. Apa kata Nabi SAW? Man halafa billahi faqad asyrak, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, dia mengatakan tergantung kehendak Allah dan kehendakmu.
Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Masya Allah wahda. Terserah Allah sendiri. Apakah ada orang mengatakan, enggak mungkin Nabi, aku masa membuat kau sebagai sekutu Allah? Masa aku melakukan kesyirikan? Enggak mungkin. Sekarang muncul orang-orang yang merasa aman, enggak mungkin berbuat syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman, imam, dia sendiri ummah. Apa kata Allah tentang dia? Dia berdoa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala. Bayangkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kau merasa aman, gak mungkin berbuat syirik. Orang yang sholat tidak mungkin berbuat syirik. Kata siapa gak mungkin? Kau kasih jaminan buat dia. Sedangkan Nabi alaihissalam tidak berhenti memperingatkan. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka menceritakan tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah. Di sana ada gambar-gambar, gambar-gambar siapa? Paus-paus mereka, gambar-gambar pendeta-pendeta mereka. Apa kata Nabi alaihissalam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek ke Allah SWT. Idza mata fihim rajul salih, kalau ada orang yang mati di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di tempat kuburan itu masjid. Wa sawwaru tilka aswar. Lalu mereka menggambarkan gambar-gambar itu. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, oh, kalau sahabatku aman, sahabatku nggak apa-apa menjadikan kuburanku masjid umpamanya. Nabi memperingatkan mereka, jamaah. Kita kemudian meremehkan. Ini Nabi memperingatkan para sahabatnya, generasi terbaik yang dididik langsung oleh Nabi alaihissalam. Beliau memperingatkan para sahabat. Dan kuburan Nabi disembunyikan di rumahnya karena takut dibikin ya tempat-tempat yang mungkin selalu nantiasa dikunjungi, bahkan diibadahi nantinya. Maka kita perlu takut dengan kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang menakut-nakut, hati-hati itu syirik, kau cari tahu benar nggak syirik. Dan kita tidak boleh menvonis semena-mena, oh ini syirik, padahal bukan syirik. Kita udah bahas tuh, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, wahai musyrik umpamanya, itu balik ke dia kalau ternyata orang itu tidak syirik. Tapi ungkapan-ungkapan umum ya, ungkapan-ungkapan yang universal dari Nabi alaihissalam melakukan ini telah berbuat syirik, maka kita sampaikan. Dan itu peringatan dari Nabi alaihissalam. Dan syirik ada dua macam, syirik besar, syirik kecil, tapi dua-duanya sangat menakutkan. Baik, jadi beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Jangan cuma yang penting kan ibadah. Ini ucapan yang perlu diluruskan. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sudah cukup hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas lillahi ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apalagi dengan makhluk, tidak dengan malaikat-malaikat Allah, tidak dengan nabi-nabi Allah, tidak. Karena ada orang yang menjadikan nabi-nabi Allah sebagai sekutu bagi Allah, ada yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai sekutu bagi Allah. Kita tidak. Mukhlishina lahuddin hunafa, dia condong menuju tauhid, dia jauhin kesyirikan. Ini yang pertama yang diridhai oleh Allah Jalla Jalla. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, wa fi riwayatin wala tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan jalan, dengan tali Allah bersama-sama dan tidak berpecah belah. Kebersatuan umat Islam itu bukan hanya di atas ya yang penting Islam. Iya, kita bersyukur berada di atas agama Allah, tapi kebersatuan kita itu di atas hablullah. Hablullah itu Islam maknanya, di antara makna hablullah itu disebutkan adalah Al-Quranul Karim. Kita bersatu di atas itu, bukan di atas kelompok, bukan di atas golongan, bukan di atas ormas,
Karena kita lihat ketika kebersatuan itu hanya mengatasnamakan ormas, maka mereka hanya akan bersatu di bawah ormas itu. Terus yang di luar ormas itu, mereka bukan umat Islam, mereka bukan golonganmu. Ini yang disebut hizbiyah. Dan kita melihat dampak buruk dari hizbiyah, dari pengelompokan, akhirnya melihat orang di luar kelompok mereka benar mungkin. Oh, mereka orang-orang tersesat, mereka orang-orang yang tidak benar. Karena apa? Karena fanatisme kelompok tadi. Kita umat Islam bersatu di atas hablullah Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW. Itu agama Allah yang kita bersatu, bukan ormas, bukan partai. Na'udzubillah. Ketika orang-orang sudah mulai mengkelompokkan diri dalam partai, ingin memenangkan partai tersebut, loyalitas mereka diberikan kepada partai tersebut. Yang tidak masuk dalam partai tersebut maka dibenci, walaupun muslim dia akan benci. Maka ingat bahwasanya yayasan, ormas itu hanya wadah, dan itu hanya sarana, jangan sampai dijadikan untuk loyalitas hamba. Banyak kita lihat ormas di negeri kita, dan setiap ormas memiliki ADART sendiri. Mereka juga mungkin punya kartu anggota buat mereka. Yang tidak masuk sana itu dianggap tersesat, mungkin kelompok yang harus dihilangkan dari bumi Indonesia. Maka tidak benar. Ingat, kita harus bersatu umat Islam. Di atas apa? Di atas Islam itu sendiri. Dan ketika ada perbedaan, Allah katakan wa atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertikai berselisih, kembalikan kemana? Kembalikan kelompok, kembalikan kepada golongan, kembalikan kepada ormas. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Dan kita harus sadar jemaah, bahwa syaitan itu berusaha mencabik-cabik umat Islam. Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi di jazirah Arab. Bukan berarti kesyirikan itu tidak mungkin terjadi, tapi syaitan ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, dia putus asa. Walakin fit tahrish bainahum, tapi syaitan tetap berambisi untuk memecah belah mereka, mengadu domba di antara mereka. Salah satunya tadi dengan membuat blok-blok tersendiri. Pernah di masa Nabi SAW ada orang Ansor ribut sama orang Muhajirin. Terjadi pemukulan. Maka yang orang-orang Ansor mengatakan, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, ya lal Muhajirin. Yang Muhajirin gitu juga, wahai orang-orang Muhajirin, ini nih mau berantem nih. Apa kata Nabi SAW? Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntina. Kata Nabi SAW, apakah dengan propaganda jahiliyah, ajakan-ajakan jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, padahal nama Ansar adalah nama yang ada dalam Al-Quranul Karim, nama Muhajirin disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tapi ketika penggunaan nama tersebut untuk fanatisme kelompok, maka Nabi SAW mengatakan, tinggalkan itu. Fa innaha muntinah, itu sudah busuk. Dengan datangnya Islam, kita bersatu bukan karena kita satu bangsa. Kita bersatu bukan karena kita satu suku. Kita berkumpul bukan karena kita satu nasionalisme. La. Kita berkumpul karena kita sama-sama Islam. Kita ketemu orang Malaysia, Muslim, anta akhi. Berangkat ke Eropa, ketemu Muslim, anta akhi, kau saudara. Kemanapun kita pergi di bumi Allah ini, kau berjumpa dengan seorang Muslim, maka dia saudaramu, dan kau harus bersatu dengan dia. Di atas apa? Di atas agama Allah, di atas Al-Quranul Karim, di atas sunnah, bukan di atas nama kelompok dan golongan. Karena kita lihat subhanallah, partai-partai yang terjadi mengkotak-kotakkan umat Islam. Akhirnya mereka membela kelompoknya.
salah benar. Dulu kita diajarin tuh waktu di pondok ya, ada sebuah propaganda yang jahat dalam bahasa Inggris dulu. Right or wrong is my country. Salah atau benar tetap negaraku, harus dibela. Nah, kalau salah, kau nggak boleh bela kebenaran. Oke, kau bela yang salah itu dengan membantu dia agar tidak melakukan kesalahan. Tapi bukan membela dengan buta kita. Kita tetap yang salah kita salahkan. Tapi kalau sudah fanatisme kelompok, udah, mereka akan bela walaupun salah. Tapi ingat, Allah ridho kita ini bersatu. Ukhuwah Islamiyah dikembalikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kau mau dari partai mana? Kau mau dari ormas mana? Kau mau dari suku mana? Muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan Nabi SAW mencontohkan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam solidaritas mereka, itu seperti satu jasad. Satu jasad tuh, kalau ada satu organ tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Seluruh tubuhnya akan berusaha untuk menenangkan yang sakit. Dia nggak bisa tidur malam, dia jadi demam di malam hari, padahal yang sakit hanya satu. Maka ahibati fillah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, Allah ridha setelah kita bertauhid, kita perlu menjalin ukhuwah, kebersamaan kita. Jangan mau diobok-obok. Iya, kalau saling mengkritisi itu biasa, dan kita harus sadar bahwasanya kita ini manusia yang penuh kesalahan, yang lupa, alpa, yang berbuat dosa dan nista. Ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, ya kita terima. Ingat, tapi masukannya harus dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga, yang diridhai Allah, wa antunasihu man wallahu Allah amrah. Setelah tauhid kita butuh kebersamaan. Setelah kebersamaan kita butuh pemimpin. Bagaimana sikap seorang muslim, rakyat kepada pemimpinnya? Apa kata Nabi SAW? Dan Allah ridha agar kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang dijadikan penguasa atas urusan kalian. Kita berikan nasihat. Bagaimana memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa kita? Kita tahu jamaah, Allahu Akbar ya. Kadang-kala kita melihat kondisi negeri kita, sedih hati ini. Kita melihat pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpinnya. Ya kita berduka ketika melihat negeri ini perlu perbaikan-perbaikan yang sangat banyak. Kita tahu itu. Tapi bagaimana cara kita muslim? Allah ridho kita memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang pertama, memberikan nasihat kepada mereka dengan taat dan patuh kepada mereka. Isma' wa ati'. Kau patuhin, kau taatin perintah pemimpinmu selama tidak dalam kemaksiatan. Apabila pemimpin, pemerintah menyuruh kita melakukan kemaksiatan, afwan. Kau katakan afwan, aku minta maaf. Tubuh ini Allah yang ciptakan. Dan aku harus gunakan tubuhku ini dalam ketaatan kepada Allah. Memang aku diperintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin, tapi tidak dalam kemaksiatan. Apabila disuruh berbuat kemaksiatan, la ta'ah. Jadi yang pertama, memberikan nasihat kepada memimpin adalah dengan taat dan patuh terhadap perintah mereka. Yang kedua, memberikan masukan kepada mereka dengan cara yang santun, memberikan nasihat. Dan mereka manusia, kita harus pilih cara yang baik ketika memberikan nasihat kepada mereka. Berulang kali yang saya sampaikan, Imam Syafi'i itu nggak suka diberi nasihat di depan orang. Bahkan Imam Syafi'i seorang imam yang faham agama, dia mengatakan, ta'ammadni binushika bin firadin wa jannibni nasihata fil jama'ah fa inna nusha amama an-nasi naw'un min at-tawbikh ila ard istima'ah
Kata Imam Syafi'i, kau kalau mau kasih nasihat aku, tolong kau cari waktu, cari tempat yang aku sendirian, tidak di depan orang. Jauhkan, hindarkan kau nasihat aku di depan orang. Karena kalau kau kasih nasihat aku di depan orang, itu pelecehan, bukan nasihat. Fa in khalaftani wa asaita amri fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Kata Imam Syafi'i, kalau kau maksa tidak mau memberikan nasihat kepadaku dalam kondisi aku sendirian, kau kasih nasihat di depan orang, maka kau jangan marah kalau aku tidak terima nasihat. Tapi sekali lagi, itu bukan nasihat. Kita mau kasih nasihat pemimpin kita, pemerintah kita. Umpamanya kalau kita di kampung ada kepala desa, ada kecamat, ada bupati, wali kota, naik ke gubernur, naik sampai nanti ke jajaran pemerintahan atas, pusat. Kita kasih nasihat dengan cara yang baik. Karena terus terang jemaah, pemimpin kita sejatinya dari kita sendiri. Dan Allah mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim atas rakyat-rakyat yang zalim. Jadi tatkala kau mendapatkan pemimpin yang zalim, berarti kau yang harus bercermin. Kenapa aku dapat pemimpin yang zalim? Kayaknya aku yang salah. Ya, kau mungkin yang salah. Kau mungkin yang zalim. Kau di keluargamu zalim. Kau menzalimi dirimu sendiri. Maka kita perlu memberikan masukan dengan cara yang baik. Yang ketiga, doakan. Doa. Dari dulu suruh doa. Udah pemimpinnya kayak gini masih didoain. Subhanallah. Kita itu lebih butuh dengan kekuatan Sang Pencipta daripada kekuatan kita. Kita ajak dengar suara muadzin mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang kita katakan? Kita katakan, ya, anak berangkat ke masjid, anak kuat. Kita katakan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, dan termasuk bentuk nasihat buat orang-orang yang jadi penguasa adalah mengkhususkan doa buat mereka. Para ulama menjelaskan, idza ra'aita ar-rajul yashtumul hakim aw sultan aw yasubbu, kalau kau melihat seorang yang mencela, mencaci maki pemimpin, penguasa, fa'alam annahu sahibu hawa, ketahuilah dia adalah orang pengekor hawa nafsunya. Tapi kalau kau lihat orang mendoakan pemimpinnya, maka ketahuilah kalau dia sahibu sunnah, dia orang pengikut sunnah. Karena memang sunnah-sunnah Nabi SAW menjelaskan kalau kita harus taat, kita harus memberikan nasihat kepada pemimpin. Dan sebagian orang kalau sudah berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin, itu mereka jadi apa? Jadi nggak suka dengan banyak alasan. Karena dia melihat pemimpinnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Iya, kita ingin pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi kitanya kayak apa? Pantaskah kita mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti itu? Maka tetap jamaah, perintah agar kita taat kepada pemimpin. Setelah tauhid, kemudian kita menjalin ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, kita taat sama pemimpin kita, memberikan nasihat kepada mereka. Baik, udah nih 3 hal yang diridhain sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Dan Allah benci dari kalian 3 hal. Qil wa qal, katanya dan dia berkata. Katanya dan dia berkata, ngikutin berita-berita yang enggak jelas. Itu kerjaan sebagian kita tuh, pegang remote, ikutin berita ini, berita itu. Berita-berita yang tidak jelas. Berita-berita yang tidak ada manfaatnya buat kita. Yang bahkan sebagian berita itu adalah hoax. Yang kadang-kala sebagian berita itu memang sudah disetting supaya kita fahamnya kayak gitu. Padahal itu kebohongannya tuh. Dan kita tahu media-media adalah media-media yang entah siapa di balik mereka. Kalau kita melihat berita yang disampaikan, tontonan yang ditayangkan, semuanya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalla. Lalu kau percaya sama berita kayak gitu, dan kau jadikan berita itu sebagai bahan dasar untuk diskusi. Gak berguna kadang-kala. Ana lihat orang-orang
Ya Masya Allah, yang duduk di pinggir jalan, berbicara tentang politik, ini bagaimana itu. Gak jelas mereka. Bertahun-tahun dia bicara tentang hal-hal yang kurang bermanfaat. Mengikuti informasi-informasi yang tidak jelas. Ingat, itu dibenci sama Allah. Kau jangan sampai menjadi penyebar qil wa qal. Dapat berita langsung kau sebarkan. Ternyata berita itu dusta. Ternyata berita itu tidak benar. Atau berita itu bagus dan benar tapi tidak tepat disampaikan sekarang. Kau harus keep. Kau simpan. Wa kathratu su'al, dan banyak bertanya atau banyak minta-minta. Jangan. Kau bertanya boleh. Ingat ada adabnya bertanya. Tanyalah sesuatu yang kau butuhkan. Sesuatu yang kau tidak butuhkan jangan kau tanyakan. Bertanya dengan niat yang lillahi ta'ala. Bukan untuk menguji ustadznya. Bukan untuk merendahkan ustadznya. Bahkan untuk membuat ustadznya tidak bisa menjawab umpamanya. Itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi SAW. Tanya, dia akan bisa jawab Nabi SAW. Ternyata Allah turunkan wahyu. Dan kalau kau bertanya sesuatu yang memang kau butuhkan dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang sekedar wacana, sekedar membuka wawasan dan kau tidak butuh. Ustaz, kenapa tawaf kok 7 kali Ustaz ya? Ya udah, memang seperti itu syariat. Yang terakhir, wa ihdha'atul mal. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Dan menghambur-hamburkan harta. Berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Atau hal yang kau nggak butuh. Tapi kalau kau butuh, ingat ihdha'atul mal, menghambur-hamburkan harta ini adalah di sini disebutkan bahwasanya ini disebut dengan ihdha'atul mal adalah mengeluarkannya tidak dalam jalan kebenaran. Kau nggak butuh sesuatu, makanan nih. Kadangkala orang punya makanan di kulkasnya sampai membusuk. Kenapa kau tidak bagikan? Ada orang-orang yang suka menumpuk barang-barang dan kau tidak pakai, nggak ada gunanya. Sampai mati ditinggal. Kalau kau berikan kepada orang mungkin manfaatnya. Ada orang yang punya piring, mamanya Masya Allah. Punya piring 200 piring. Buat apa? Nggak ada, buat koleksi. Ada orang-orang yang koleksi. Mungkin itu termasuk menghambur-hamburkan uang tanpa manfaat. Ustaz, ana suka. Tapi buat apa kau? Ya semoga Allah memberikan ampunan kepada kita sehingga kita bisa menggunakan harta dalam ketaatan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan.